Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi bersama kami tim Gase Langkah Mundure Langkah Kencote. Habis loh. Ya teman-teman, malam ini khususnya Wangon dan sekitarnya dilanda dingin sekali. Banget. Ya seperti biasa teman-teman, malam ini tim Gase melanjutkan perjalanan eksplor. Namun Mas Ganang berhalangan hadir karena ada sesuatu hal, intinya seperti itu. Dari hasil eksplor kemarin malam, kita itu mengetahui bahwasanya ternyata asal muasal kenapa tanah Laranggrio ini ada kutukan itu ternyata berasal dari seorang nenek bernama Darwin. Langsung ke itu ya. Nenek Darwin. Yang mana nenek Darwin adalah nenek miskin, seorang janda yang mohon maaf dia mandul, tidak memiliki anak, ditinggal oleh suaminya. Karena keadaan yang miskin dan karena usia yang sudah tua, Nenek Darwin tidak bisa bekerja untuk menghidupi diri sendiri untuk sehari-hari. Jadi Nenek Darwin itu berinisiatif mencari makanan di hutan, tepatnya di Laranggrio ini. Setiap hari mencari makan, entah itu singkong ataupun pisang. Namun lama kelamaan hal itu malah menjadi senjata kepada Nenek Darwin. Ketika itu Nenek Darwin mengambil salah satu hasil bumi milik Juragan Simin yang membuat Juragan Simin itu tidak terima. Juragan Simin mengompor-ngompori para warga untuk menangkap Nenek Darwin, sehingga singkat cerita Nenek Darwin itu ditangkap, diikat di pohon dan dibakar. Di ujung sebelum dia meninggal, Nenek Darwin mengucap bahwasanya tidak ada yang bisa mengambil ataupun memanfaatkan tanah Laranggrio ini. Siapapun yang memanfaatkan dan memakan hasil buminya, dia pasti akan terkena malang. Terbukti itu menjadi kenyataan sampai detik ini. Namun sebenarnya tanah Laranggrio ini sudah pernah ditebus oleh seorang sesepuh bernama Subur. Bukan. Subur. Mbak Lepeng. Mbak Lepeng. Sudah ditebus sama Mbak Lepeng dengan sebuah perjanjian dan ditanami di setiap penjuru tanah Laranggrio ini dengan pohon Gandapura. Yang seharusnya dalam perjanjian itu 10 tahun itu sudah bisa dimanfaatkan, namun sudah 10 tahun berlalu hasilnya tetap sama. Sampai detik ini tanah ini masih dalam kondisi ada kutukannya. Yang jelas dari hasil eksplor kemarin, kami mengantongi satu nama yang kita curigai, yaitu Pangeran Gasul. Entah seperti apa Pangeran Gasul itu, dan apa perannya di kutukan tanah Laranggrio ini, kami harus mencari tahu malam hari ini. Nah, ceritanya Pangeran Gasul itu siapa, Mas? Di perkataan dari Kayim Subur, itu hanya mengatakan hati-hati dengan Pangeran Gasul. Wilayah Laranggrio dan sekitarnya. Ya. Sebenarnya pertanyaan yang lebih ini banyak juga yang WA ke saya, Dik. Kenapa sih ngurusin yang makhluk gaib? Padahal kan yang kita dapatkan informasi itu kan memang tanah Laranggrio itu kan juga bersangkutan dengan manusia. Itu kan. Ya. Maksudnya kan saya juga belum bisa menjawab karena memang hasil laporan yang dilaporkan kepada tim Gase kan juga bersangkutan dengan manusia juga. Iya. Cuman kan kita harus mendapatkan informasi satu demi satu untuk membongkar itu semua. Ya. Betul. Dan setelah kita telusuri eksplor kali ini, memang akar dari masalah ini bersangkutan dengan makhluk gaib. Betul sekali. Karena di sini mungkin saja kita juga sudah mendapatkan informasi dari para warga, cuma kan informasinya tidak paten, tidak tepat. Betul. Karena manusia atau seperti kita, banyak manusia yang awam tidak mengerti. Mereka hanya mengikuti aturan-aturan yang sudah turun-temurun dari nenek moyangnya. Betul.
Kutukan ini sudah berlangsung ratusan tahun teman-teman. Jadi ya seperti apa nanti kita explore apa mendapatkan sesuatu apa, tonton terus Tim Kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tim Kasih langkah mundur, langkah kencang. Intinya seperti itu, dengan yang belum dibalas ya sama saya, intinya doain terus Tim Kasih, semoga bisa membongkar tabir di balik tanah apa? Larang Griyo. Griyo. Semoga bisa berjalan dengan lancar dan bisa gamblang. Jam 18.20 jenengan tonton video Tim Kasih, siapin cemilan dan makanan, kumpulin keluarga, tonton bareng-bareng. Oke? Kring. Larang Griyo. Gun, jangan kamera Gun. Ramai banget sih. Baik teman-teman, Gun jangan kamera Gun. Ramai banget suah. Ini ada sesuatu hal yang janggal di sini ya. Banyak para warga yang lalu lalang dan ketakutan. Kayak panik loh, Dik. Iya. Bahkan ada yang digotong-gotong loh, Dos. Iya kok. Gitu. Nang dhuwur kae. Ramai banget apa? Ramai banget. Jadi kan kita baru perbatasan loh. Iya, tapi itu yang di atas itu ramai banget itu. Coba tarik salah satu Apa? makhluk, Dos. Yang mungkin sendirian, lagi lari-lari. Tarik siji ke? Tarik siji bae. Kayak Dos. Oh iya, Kayak lagi melakukan. yang di belakang itu ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad. Aduh. Tuan. Mohon maaf. Kenapa Tuan? Aduh. Assalamualaikum, Tuan. Salam. Panas. Mohon maaf Tuan. Itu saya melihat ramai banget di atas. Para warga seolah-olah menuju ke suatu tempat itu apa ya? Iya, kelihatannya para warga semuanya pada panik dan bahkan ada beberapa yang sedang Ditandu, Ditandu. Itu sebenarnya ada apa di sini? Kalian siapa sebenarnya? Ya kami. Kenapa mengganggu urusan kami? Kami tidak mengganggu, kami hanya penasaran. Apa yang sebenarnya terjadi di sini, wilayah ini? Kalian jangan datang ke sana. Jangan datang ke sana. Iya. Karena Saya dari pagi semua yang menghuni di sini itu benar-benar terserang penyakit, terserang kutukan. Saya setelah bangun tidur, kaki saya terasa panas dan gatal. semua warga yang pada kesana dan yang ditandu itu sama seperti ini semua. Berbeda. Saya terkena panas di kaki dan gatal di seluruh badan. Yang mereka alami, ada yang bisa tidak bergerak, tangannya kaku, ada juga yang kepalanya terus dipukuli, terasa pusing, bermacam-macam jenis yang menimpa warga di sini. Nah, ngomong-ngomong, awal muasal para warga ini terkena wabah itu disebabkan karena apa? Iya, Dari dulu sebenarnya semua warga sudah menaati peraturan para leluhur yang ada di sini. peraturan leluhur. Iya, Maksudnya gimana maksudnya? seperti ini. Di Larang Griyo ini memang tidak boleh memanfaatkan tanaman-tanaman yang ada di sini. Jika memanfaatkan tanaman di sini, pasti mendapatkan kutukan. Mendapatkan kutukan. Iya, itu yang selalu ditegaskan dari berbagai leluhur yang datang ke sini. Oh, Berarti para warga yang terkena penyakit atau itu pada makan. Berarti kamu juga terkena makan hasil bumi di Larang Griyo. Itu yang saya bingungkan. Sedangkan warga di sini sudah mensepakati menaati peraturan yang disampaikan oleh leluhur. Sedangkan saya dan warga yang lain tidak pernah melakukan melanggar aturan itu. Tapi kenapa ada yang terkena penyakit seperti ini? Tentunya
ada yang melanggar. Saya sudah menanyakan semua warga. Bahkan ada yang pemimpinnya di sini saya tanyakan. Itu tidak melanggar. Saya benar-benar bingung. Siapa yang melanggar di sini? Jika tidak ada yang melanggar, tidak mungkin. Berpuluh-puluh tahun kita mensepakati itu. Kita baik-baik saja. Tapi tiba-tiba wabah ini menyerang, kutukan ini menyerang. Sebenarnya kutukan itu hanya kepada yang makan apa semua imbasnya? Yang saya tahu, siapapun makhluk yang datang ke Larang Griyo, ketika tidak menaati peraturan yang sudah dibuat, itu akan mendapatkan kutukan. Dan semua warga di sini pasti akan terkena imbasnya. Sedangkan kami benar-benar bingung. Siapa yang melanggar peraturan itu? Kami dari